Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading di crypto futures ya di aplikasi Binance. Kita cek seperti biasanya. Di sini gue udah analisa beberapa market crypto sebelumnya ya. Gue coba di XRP. Tadi sih gue lihat bagus. Nah, di sini gue nemu market yang lagi kuat ke bawah. Tapi kita lihat dulu deh. Oke, kita udah nemu bagus nih. Kita akan open posisi sell di sini. Short ya nih yang merah, kita akan open posisi short karena kan market sekarang lagi agak anjlok. Kita dengan modal nggak usah banyak-banyak, sekitar 14%, kita short konfirmasi. Di sini kita masih minus sebesar 0,9. Oh, kayaknya udah mulai mau profit nih. Oke, di minus lagi. Oke, kita lihat market ya. Ya. Seperti apa? Di sini sebenarnya sih marketnya nih nggak jelas tuh. Ada yang downtrend, naik lagi, downtrend lagi, naik lagi, sideways di sini, dan naik melewati sideways dan ini ngebentuk pola baru. Nah, berarti ini polanya udah ngebentuk pola baru. Nah, untuk sampai di mana nanti kita lihat. Nah, tapi di sini gue lihat candle merah muncul candle hijau, lalu muncul candle merah yang kuat. Nah, ya ngebentuk resisten. Meskipun resisten ini nggak kuat amat, tapi lumayan. Ini berarti tandanya dia masih kayak ada dorong kuat ke bawah. Wah, ada profit nih kita. Tapi kecil lah di XRP ini profitnya kayak tuh cuma 0,36 0,4. Oke. Jadi kalau dia merah, candle hijau ini merah, kita profit sih bakal lumayan. Ya benar-benar ke bawah. Nah, kelihatan dari moving average tadi dia di bawah candle udah mulai kayak berbelok bawah tuh. Ya. Tapi baru 1 MA. Nah, di 4 jamnya ini kalau kita lihat dulu deh. Oh, downtrend guys. Awalnya downtrend naik turun nih. Nah, ini acak-acakan ini jelek sih sebenarnya marketnya ya. Jelek, nggak cocok untuk kita trading kan, tapi nggak apa-apa deh ya. Nah, di sini sama nih polanya sama nih. Ini sama ini sama nih. Kita lihat deh. Oh, dia hijau dulu baru ke bawah. Ya. Tapi kalau ini langsung ke bawah nih guys tuh. Karena ini muncul candle hijau overload, bedanya ini hijau overload lalu muncul candle merah. Kita lihat dulu. Oke, wah dia profit nih guys. Tuh ya, sekitar 1,52% atau 0,13 dolar. Itu di 4 jam. Kalau di satu harinya, jelas ini downtrend penurunan ya. Jadi sebenarnya sih arahnya ke bawah, cuma masih acak guys pola marketnya. Kalau ditanya bagus nggak ya untuk trading kan? Enggak juga sih, mending cari yang lain dulu ya. Nah kalau kalian main di satu hari nih bagus, satu hari ke atas ya. Kita lihat di 3 harinya. Wah malah jelek ya. Jelek guys, nggak usah guys, kalian nggak usah. Ini marketnya nggak searah. Acak-acakan polanya juga. Nah, tapi kenapa open posisi? Karena di time frame 1 jamnya sih gue lihat bagus. Dan gue juga nggak akan lama-lama trading di sini guys. Ya, ketika nanti udah profit, udah lumayan ya, nggak sampai 1 jam pun gue akan close. Nah, di sini stop lossnya nih. Kalau dia melewati resisten dan muncul candle hijau yang kuat ke atas, nah itu berarti jadi pembatas arah harga. Gue akan close. Kalau dia sampai melewati resisten area ini, gue akan close tuh. Dia naik lagi kan. Nah, karena marketnya jelek aja. Kalau ditanya kenapa nggak coba cari yang lain, ya udah gue cari, emang marketnya hari ini lagi pada jelek. Jadi kita coba-coba aja, ya kita coba analisa. Jadi ini nggak bisa gue jadiin acuan juga untuk profit. Jadi kalian lebih baik cari yang lain tuh. Udah tuh kan naik lagi ke atas ya, candle hijau tuh. Jadi kalau dia melewati resisten, gue akan close. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Pas dia udah profit aja ya, karena ini kalau nunggu lama. Gue mau trading lagi di aplikasi lain atau di platform lain, entah itu saham, forex, emas, ya dan lain-lain. Oke guys, di sini kita kira profit juga. Trading di XRP udah naik sekitar 13,53%, hampir 14%. No, ya. Kita close aja di sini. Konfirmasi. Dan kita cek marketnya seperti apa. Kita lihat. Oke, ternyata di sini dia beneran turun ya. Tuh, emang lagi anjlok sih market XRP nih kalau gue lihat. Tuh, ya. Mungkin gue akan open posisi buy ketika dia udah menyentuh support-supportnya ini. Tapi ini belum.
Nah, tadi tuh gue open posisi di sini nih guys. Nih, di candle merah yang ke atas, lalu muncul candle hijau. Tapi karena gue yakin dia masih ke bawah karena ada support nih. Kan gue bilang sebelumnya kalau dia melewati support resisten, sorry. Resisten ini melewati resisten ini baru gue close, tapi ternyata nggak dilewatin, dia ke bawah tetap. Nah, benar dia merah langsung ke bawah terjun. Kalian lihat sendiri. Ya, meskipun di sini resisten nggak kuat, tapi ada pendukungnya. Resisten pertama, resisten kedua, ya udah, kita langsung open position-nya bagus. Kita lihat di 4 jam bentukannya gimana ya. Oke, ternyata di sini doji nih guys. Nah, ini market di 4 jamnya ini nih sebenarnya gue nggak rekomendasiin, tapi nggak apa-apa, gue jelasin aja ya. Nah, lihat doji, muncul doji nih. Doji ini kan bisa jadi penerusan dan pembalikan ya. Biasanya setelah doji itu tuh konfirmasi. Nah, kalau ini candle merah kuat ke bawah, berarti ini masih mau ke bawah. Tapi kalau ini candle hijau ke atas, informasi kuat ke atas, berarti malah pembalikan ke atas. Jadi harus hati-hati guys ya. Iya, pantaunya setelah candle hijau aja, jangan nih candle doji ya, hijau doji. Jangan tiba-tiba kalian langsung open posisi buy ketika ini udah selesai. Yang ada kalian lah yang repot nantinya guys ya. Tuh, kita cek di satu harinya. Di satu harinya ini kalau kita lihat ya, ini emang udah menyentuh area resistennya nih, yang makanya dia ke bawah. Tapi kita lihat dulu, kita zoom. Ini bagus sih, kita open posisi sell juga bagus tuh. Ini resistennya udah kesentuh ya. Beda cerita kalau di 1 jam juga bagus ya. Oke. Untuk 1 jam 4 jam ke atas ini emang dia lagi downtrend guys, penurunan ya. Penurunan yang sangat-sangat menurut gua lumayan ke bawah. Apalagi ini candle hijaunya ini pelemahan rata-rata ya daripada kuatan. Lihat ada sumbu di atas ini. Jadi sumbu ini apa Hen? Nah, sumbu ini tuh mengisyaratkan arah harga bahwa ada tekanan di hari sebelahnya. Nih, dari sini bisa, jadi banyak mana. Ini udah sampai pucuk atas nih, ini nih yang akan dia untuk ke bawah. Ya, ini kita di XRP. Tuh. Kalau lihat sendiri nih, ini ke bawah. Moving average-nya terletak di atas, tapi di sini dia mulai mau ke bawah, tapi kecuali nih, kalau emang dia mau uptrend ini harus ngelewatin ini semua. Harus keluar dari pola XRP ini guys ya. Tuh di 1 jamnya di ini emang dia downtrend ke bawah ya. Lagi ada penurunan semua market ya, gara-gara banyak nih, gara-gara perang lagi ada perang antara Iran apa tahu, gue juga lupa. Sekilas gue baca berita karena gue ini seorang trader ya, jadi gue nggak terlalu mantau banget di XRP juga. Nah ini kalau lihat nih, ini tadi gue jelasin ya di sebelumnya. Oke, mungkin kalau kalian mau trading di dalam waktu di atas 4 jam, 1 jam, 1 hari, boleh silakan. Tapi harus hati-hati, perhatikan di 1 weeknya. Gue nggak lihat 1 minggunya. Tapi gue yakin kalian udah lebih pintar dari gue juga. Nah, kalau kalian yang mau coba belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasinya lainnya, kalian belum paham cara-caranya, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ juga udah ada cara-cara lainnya, mulai dari nol. Atau bisa masuk ke grup gue, DM juga aja, nanti gue kirim linknya ya. Dan kalian bisa pelajari semua materi yang ada di dalamnya, gratis semuanya ya. Karena gue di sini pengen kalian bisa trading mandiri, bukan soal sinyal A, B, C. Karena gue juga nggak suka ngasih sinyal, dan gue juga nggak suka nerima sinyal. Ya, pokoknya terima kasih udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.